There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Jangan bosan ya lihat baju aku yang masih pakai baju yang kemarin, karena ini tuh adalah lanjutan video aku yang kemarin. Hari ini aku mau share kegiatan masak-memasak ya teman-teman, karena udah lama juga nih aku nggak ngonten masak yang betul-betul masak gitu. Maksudnya masak yang komplit kayak biasanya. Nah kemarin tuh aku sempet masak sih, cuman itu tuh kayak masakan dadakan gitu ya. Kali ini aku mau bikin masakan untuk makan siang Pak suami dan anak-anak aku ya. Pertamanya ini aku tuh tadi habis bersihin ayam yang dibawa sama Pak suami. Nah ini tuh ayamnya tuh banyak banget ya teman-teman, dan ayamnya itu adalah ayam kecil, jadi banyak banget dada sama pahanya. Nah untuk dadanya ini mau aku simpan, mau aku sisihkan gitu ya. Nanti untuk pahanya aku sisihkan juga. Nah ini tuh ada hatinya juga, karena tadi ayamnya tuh sekitar 5 ekor ya, jadi banyak banget hatinya. Nah 5 ekor ayam itu sebenarnya nggak terlalu berat, karena ayamnya tuh kayak ayam burung ya, maksudnya ayamnya kecilnya kayak burung gitu, anak ayam kayaknya ya. Nah jadi itu dibawa Pak suami tadi ada 5 ekor, jadi aku tadi bersihin, cuman untuk pas bersihinnya tuh nggak aku record. Nah ini juga ada beberapa cekernya. Aku tuh dari kemarin pengen banget bikin mie sop ya, tapi gagal-gagal terus akibat mager ya teman-teman. Jadi ini cekernya mau aku simpan dulu, nanti mau aku bikin mie sop kapan ya, kapan aku mau. Nah ini tuh aku simpan cekernya, dan ini juga ada hati. Untuk hatinya itu nanti bisa banget disambel sama kentang atau dan lain-lain. Nah untuk dadaan ayam ini aku simpan juga, nggak aku ungkep, aku simpan begini aja, karena rencananya nanti mau bikin mie sop kan pakai ayam gini, atau bikin mie ayam, aku nggak tahu deh mau bikin apa. Cuman kalau mau untuk bikin bakso sama bikin nugget atau dimsum itu nggak bisa pakai ayam ini ya, karena ayamnya kecil, jadi dagingnya tuh nggak ada. Jadi kalau mau bikin bakso, nugget atau dimsum itu tuh harus pakai ayam besar yang dadaan gitu ya, yang fillet gitu ya teman-teman, jadi enak untuk dibikin. Nah ini tuh adalah paha-pahanya. Nah ini tuh pahanya aku potong 2 aja sih tadi ya, jadi ini tuh nanti mau aku ungkep. Kalau pahaan gini tuh paling enak tuh jadi ayam bakar ya teman-teman. Jadi ini mau aku ungkep pakai bumbu yang tadi aku beli. Tadi tuh aku sempat beli bumbu ke tukang bumbu, karena aku tuh lagi mager banget untuk buat bumbu sendiri. Jadi aku beli bumbu yang udah jadi aja ya. Nah ini tuh adalah bumbu ayam bakar. Ini tuh bumbunya nggak asem ya, ini tuh enak banget. Ini tuh yang jual adalah orang India ya, orang Bangladesh apa orang India ya, kayaknya orang India. Cuman untuk bumbunya tuh enak banget, nggak ada rasa asemnya. Jadi aku suka beli bumbu di situ. Nah ini tuh tadi udah aku tumis ya untuk bumbunya sampai betul-betul mateng. Setelah mateng dan tanah, aku mau masukin nih ayamnya. Nah ini tuh ayamnya banyak banget ya teman-teman. Ini tuh bisa untuk berapa hari makan ya. Untuk lebaran tamu aku udah nggak ada. Sebenarnya aku tuh memang nggak punya tamu ya dari lebaran pertama. Yang datang tuh cuman adik ipar aku doang gitu. Kalau untuk tamu yang lain nggak ada, karena jujur aku tuh nggak punya temen sih di bagian sini, maksudnya
saudara, teman-teman yang bestian gitu nggak ada ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak punya tamu. Tapi kemarin tuh aku sempat beli kue-kuean ya untuk makan-makan di rumah lah ya, untuk anak-anak, untuk suami, walaupun nggak ada tamunya. Nah ini tuh ayamnya tadi udah selesai aku ungkep sampai kering dan meresap gini ya. Terus ini mau aku pindahin dulu ke wadahnya. Nah ini tuh nanti bisa digoreng juga ya teman-teman. Bisa digoreng, bisa dibakar. Pokoknya ini tuh biar kita tuh praktis untuk aktivitasnya. Nanti kalau mau bakar tinggal masukin air fryer atau mau dibakar di teflon juga bisa. Nah, untuk bumbunya di sini aku mau salin ke tempatnya biar dia tuh makin meresap lagi dan biar bisa nanti untuk bumbu-bumbu tambahan kalau mau dibakar. Kalau bikin ayam bakar nggak komplit rasanya kalau nggak ada sambal. Jadi kali ini aku nggak bikin sambal merah, aku mau bikin sambal hijau. Sambal hijau muda gitu ya. Untuk temennya aku tuh pengen bikin cabai hijau gitu. Direbus dulu untuk cabai hijaunya. Nah ini tadi aku ada bakar ayam 3 ekor. Ini tuh cukup ya untuk anak dan suami aku. Kalau aku sih skip ayam, aku tuh masih trauma ya makan ayam. Jadi tuh aku kayak nggak mau makan ayam dulu karena takut gatel-gatel lagi. Jadi aku bakar 3 potong aja untuk pak suami dan anak-anak. Nah ini untuk sisanya nanti aku simpan. Kalau memang nanti pas ada yang mau minta ayam bakar kan tinggal dibakar aja. Udah simple banget. Ini tuh cara cepat aku sih. Kadang-kadang tuh pagi-pagi kan suka telat bangun. Jadi aku tuh suka bikin ayam ungkep, kadang ayam gini biar nanti tuh tinggal enak aja di pagi hari. Karena sekarang udah nggak puasa lagi ya, jadi nggak bisa santai-santai. Jadi harus stok sedia. Apalagi sebentar lagi kan kakak Riri tuh mau sekolah. Jadi aku tuh harus pinter-pinter nyimpan stok di kulkas, bisa bikin frozen food biar nanti tuh nggak keteteran di pagi hari. Nah ini tuh aku tadi ambil tomat karena kebetulan aku tadi lupa kasih tomat untuk cabenya. Kemarin tuh aku ada liburan ya ke pasar malam, bukan liburan sih, jalan-jalan. Jadi kami tuh makan ayam pecak sambal hijau. Aku tuh suka banget sama sambalnya, enak banget sambal cabai hijaunya. Jadi aku tuh pengen bikin. Karena aku tuh lagi nggak selera makan ya teman-teman, mana tahu kalau aku bikin kan aku tuh jadi selera, karena kemarin pas makan di pasar malam tuh enak banget dan aku tuh lahap banget makannya. Oke, di sini untuk teman ayam bakar dan sambelnya, aku tuh mau bening dulu nih si sawi pahit. Ini tuh adalah sawi kesukaan aku. Aku tuh suka banget sama sawi ini, nggak tahu kenapa. Dulu tuh aku nggak suka, tapi sekarang tuh aku jadi suka banget. Apalagi bagian batangnya itu ya enak banget. Dicocol sama sambal aja tuh udah enak banget lah pokoknya. Oke, di sini untuk rebusan cabai aku udah masak. Ini tuh nggak terlalu sampai lembut banget sih aku ya, cuman biar nggak sakit perut aja. Karena katanya kalau mau bikin sambal dari cabai hijau atau dari cabai kecil tuh direbus aja biar nggak bikin sakit perut. Nah ini aku mau masukin ke chopper karena aku tuh mau chopper kasar. Sebenarnya lebih enak diulek ya. Cuman ulekan aku tuh kecil banget, jadi aku tuh mager banget untuk nguleknya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan aku pengen cari ulekan yang betul-betul bagus, yang besar, yang enak digunakan. Aku tuh dari kemarin nyari gitu yang batu asli tapi susah ya. Kadang-kadang tuh suka pengen bikin ayam penyet tuh susah banget menyetinnya kalau ulekannya kecil. Tapi ya udahlah, kenapa jadi bahas ulekan ya. Nah ini tuh aku mau rebus dulu untuk si sawi pahitnya. Aku tuh kalau rebus sawi pahit tuh nggak neko-neko, nggak ribet-ribet, nggak riweh-riweh ya teman-teman. Aku cuman masukin air, kasih garam, terus aku kasih bawang putih. Aku skip jahe karena kebetulan aku tuh nggak suka ya kalau ada jahe di kuah-kuahan gitu. Tapi kalau digiling atau diulek gitu aku mau. Kalau untuk dipotong-potong aku kurang suka. Nah ini aku tuh chopper untuk cabenya tuh nggak terlalu halus, aku chopper kasar-kasar, jadi choppernya tuh bentar aja ya teman-teman. Pokoknya kalau bikin sambel-sambelan nih pasti pada jago, pada pinter. Kalau aku tuh baru-baru ini aja sih belajar-belajar ya bikin-bikinan sambel, bikin sambal geprek, bikin sambal pecak, bikin sambal hijau, pokoknya tuh baru-baru ini. Karena dulu tuh pinternya tuh cuman bikin sambal merah doang gitu. Nah ini tuh si
air rebusan udah mulai mendidih, jadi di sini aku masukin dulu untuk si sawi pahitnya. Nah, untuk sawi pahit ini tuh udah dicuci ya sampai bersih, karena sawi pahit ini tuh rawan banget. Aku tuh pernah ya lihat sawi tuh banyak banget ulatnya. Jadi aku tuh kalau beli sawi tuh suka aku kembang-kembangin gitu sawinya, mana yang jelek banget aku tuh nggak mau. Jadi untuk sawi ini aku cucinya tuh sampai bersih banget ya teman-teman. Oke, di sini sambil nunggu si sawinya mateng. Nah, di sini aku mau cuci piring dulu karena piring aku tuh udah numpuk dan kebetulan banget ini tuh si air hidup. Nah, jadi aku tuh kalau air hidup tuh garcep banget ya untuk cuci piring karena memang jarang-jarang sih air ini bisa hidup. Aku tuh jarang kan ngonten air sekarang-sekarang ini, belakangan ini, karena memang air itu pas bulan puasa jarang banget hidup di siang hari ya teman-teman, makanya aku jarang konten nyuci piring. Kali ini aku konten cuci piring dulu ya. Semoga aja kalian gak bosan nontonin video aku. Oh ya, kalian gimana kabarnya teman-teman? Lagi apa nih? Apa masih di rumah orang tua? Atau masih di perjalanan mudik? Atau masih ada nih yang healing-healing? Kalau aku nggak ke rumah orang tua, nggak healing, ya di rumah aja ya teman-teman. Karena kemarin rencana aku tuh gagal total. Jadi kecewa banget sih sebenarnya. Karena jujur mama aku tuh pasti udah ngarepin banget kan aku pulang. Tapi ternyata gatot ya teman-teman. Udahlah, mungkin nggak rezeki. Nggak usah menyesal karena penyesalan itu hanya akan menambah kesedihan. Cielah. Sejak kapan aku pandai bersyair ya? Oke, di sini piring aku tuh banyak. Sebenarnya tadi tuh aku udah cuci piring, cuman karena masak-masak jadi banyak banget. Aku tuh kalau masak semua piring tuh aku pakai, semua apa tuh aku pakai. Dan ini juga banyak gelas-gelas yang kotor karena tadi tuh mereka pada minum sirup. Aku tuh masih banyak banget sirup ya, sirup teh hairan dari grosiran, dari langganan-langganan tempat aku belanja tuh banyak banget ya sirupnya. Cuman aku pribadi kurang suka minum sirup karena kalau udah minum sirup tuh tenggorokan tuh suka sakit. Takutnya nanti aku mau dubbing aneh lagi ya suara aku karena baru sehat nih suara aku. Di dubbingan yang lalu-lalu kan aku pernah bilang sama kalian kalau tenggorokan aku tuh lagi sakit. Jadi saat tenggorokan aku udah mulai sehat dan pulih, aku tuh sekarang lebih menjaga gitu. Jadi kalau sirup-sirupan gitu nggak aku makan. Karena aku memang bukan penyanyi, tapi aku pedubbing. Takutnya kalian nanti dengar suara aku dubbing tuh aneh. Karena jujur, teman-teman tuh katanya suka kalau pas lagi dubbing gitu ya. Walaupun kadang videonya nggak ditonton. Katanya suara dubbingan itu nemenin mereka aktivitas. Jadi penting banget sih bagi aku untuk jaga suara ya teman-teman. Apalagi kalau dubbing ini kan butuh banget suara yang ekstra dan suara yang tegas gitu ya. Jadi kalau suaranya tuh bentar-bentar serak, bentar-bentar hilang, lucu banget ya rasa aku dubbingannya. Oke, ini tuh sambal aku udah mateng. Nah, ini tuh dia 3 menu masakan simple aku. Ini tuh menu yang paling cepat banget dimasak. Ini tuh menu makan siang. Nah, nanti sore masak lagi. Akhir-akhir ini tuh aku suka banget masak berulang-ulang ya. Oke, setelah selesai masak seperti biasa di sini aku mau bersihin dulu untuk tempat-tempat masak aku seperti wastafel dan juga meja kompor. Dan sisa-sisaan piring juga aku cuciin. Pokoknya semua tuh harus bersih ya kalau selesai beraktivitas di dapur. Nah, ini tuh piring tinggal dikit lagi. Masya Allah, ternyata suara ajan ya. Ini tuh aku dubbingnya pas mau sholat isya gitu. Alhamdulillah udah mau selesai nih dubbingnya. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Untuk kalian yang selalu setia nontonin video sederhana aku, yang memotivasi aku, yang memberi aku semangat, aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk kalian yang sedang berjuang mencapai monetisasi atau kalian yang lagi berjuang untuk gajian setiap bulan seperti aku, ayo semangat, jangan menyerah ya. Lelah boleh, tapi nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa. Ya pokoknya kita
kita tuh harus tetap berjuang meskipun yang kita gapai itu setinggi langit. Pokoknya rezeki itu nggak bakalan pernah tertukar ya teman-teman. Pasti ada rencana di balik apa yang kita lakukan, dan Allah pasti akan kasih hadiahnya dari perjuangan yang kita lakukan. Pokoknya semangat terus, jangan menyerah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum.